tadi kan di awal Kesia menanyakan, kenapa kok Yesus menjadi Tuhan? Gitu ya. Tuhan yang dianggap untuk Yesus itu, Tuhan itu kan diceritakan disalib dan mati. Di hari ketiga bangkit. Bangkit sendiri atau dibangkitkan? Dibangkitkan. Nah, masa Tuhan dibangkitkan, nggak usah bangkit sendiri? Ya, Taunya dibangkitkan dari mana? di Alkitab kan Memang tulisannya Allah membangkitkan Yesus. Kalau Yesus Tuhan, kenapa Yesus nggak bisa bangkit sendiri? ya Gitu. iya. Kristen itu sebenarnya mengikuti gereja. Bukan mengikuti Yesus. Oke nih, dari Paulus sudah ada salah. Iya. Salahnya kenapa? Karena Paulus bilang ada yang namanya dosa waris. Sedangkan Yesus tidak pernah mengajarkan dosa waris. Ya kan? Paulus mengajarkan dosa waris, dia berarti mengajarkan sesuatu yang tidak diajarkan oleh Yesus. Tetapi dalam pandangan saya nih, sebenarnya Paulus tidak menganggap Yesus itu Tuhan seperti Bapa gitu. Tidak. Karena Paulus juga bilang di surat-surat dia bilang apa? Karena itu Allah adalah Esa. Iya. Dan pengantara itu juga Esa. Pengantara itu siapa? Yesus. Jadi apakah pengantara ini sama dengan Bapa? Enggak dong. Beda. Ya. Terus Paulus juga bilang, kepala dari seorang perempuan atau dalam konteks istri adalah siapa? Laki-laki. Kepala dari laki-laki siapa? Kristus. Kepala Kristus siapa? Allah. Bapa kan? Berarti ada apa? Ada hierarki kan? hierarkinya. Ada hierarki. Berarti kalau begitu Paulus berpandangan Yesus sama Bapa sama nggak? Beda dong. Beda. Jadi ya udah taunya Alkitab aja. Oke, tadi kan di awal Kesia menanyakan, kenapa kok Yesus menjadi Tuhan? Gitu ya. Sedangkan kita tahu definisi Tuhan tuh begini-begini kan, tadi kita udah bahas kan. Kira-kira kalau menurut Kesia, Tuhan yang dianggap untuk Yesus itu, Tuhan itu kan diceritakan disalib dan mati. Di hari ketiga bangkit. Bangkit sendiri atau dibangkitkan? Dibangkitkan. Nah, masa Tuhan dibangkitkan, nggak usah bangkit sendiri? Taunya dibangkitkan dari mana? Di Alkitab kan Memang tulisannya Allah membangkitkan Yesus. Kalau Yesus Tuhan, kenapa Yesus nggak bisa bangkit sendiri? ya Gitu. iya. Ya. Maksudnya kan ada kejanggalan gitu loh. Iya betul. Kalau mereka bilang Allah dan Tuhan sama, sekarang samanya di mana? Kalau ada ayat begini nih. Ayat 14. Allah yang membangkitkan Tuhan Loh, akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. ada yang aneh nggak kira-kira? Iya aneh. Allah membangkitkan Tuhan. Bisa Tuhan kali ya? Itu Tuhan. Kenapa jadi Tuhan? Ya, itulah teologi. Jadi memang di Bible ini tujuannya adalah mereka ingin mengedepankan doktrin teologi bahwa Yesus adalah Tuhan. Cuman ya kalau sudah jadi penerjemahan begini jadi pada salah kaprah. Iya betul. Allah membangkitkan Tuhan. Bingung. Nah lu pikir sendiri dah. Ya bingung, ngejelimet malahan. Coba. Nanti ada yang bilang, oh kan Yesus kan firman. Ya, firman itu kan ada di dalam Bapa. Nah, firman itu yang membangkitkan Tuhan. Jadi seolah-olah tuh Yesus bangkit sendiri sebenarnya gitu. Kan pusing lagi. Kan mereka memang sukanya yang pusing-pusing begitu. Iya sih. Mereka bilang kita nggak ngerti. Ya tapi sekarang logikanya aja gimana? Iya, kalau pakai logika. Logikanya kalau Tuhan bisa mati nggak gitu? Iya. Kan mulainya dari situ. Betul. Oke, kalau Tuhan bisa mati nggak? Tuhan apa namanya? Maha mengetahui nggak? Iya dong. Yesus mengetahui nggak? Enggak, kan dia mintanya sama Bapa. Nah, Yesus saya ditanya hari kiamat kapan nggak tahu kan? Nggak Yang tahu. tahu hanya Bapa. Berarti kalau begitu kan
Yesus kan sebagai Tuhan yang limited kalau Iya. Bukan unlimited. Karena mereka bilang Yesus sepenuhnya manusia, sepenuhnya Tuhan. Iya. Kalau ada sepenuhnya Tuhan berarti kan harusnya unlimited. Iya. Maksudnya Yesus tanya hari kiamat nggak tahu, cuman Bapa aja yang tahu. Iya. Waktu Yesus mau ngutuk pohon ara, Yesus tahu nggak tuh lagi nggak musim? Nggak tahu. Lagi nggak musim, dia kutuk pohonnya sampai pohonnya mati kan? Nah, itu ada cerita-cerita yang memang ya gimana ya, nggak logis. Kalau istilahnya manusia biasa, bukan Tuhan, masih oke lah ya, masih make sense gitu. Kalau Tuhan masa nggak tahu lagi nggak musim pohon sampai dikutuk pohonnya, salah apa gitu pohonnya? Iya betul. Padahal di dalam Perjanjian Lama atau tradisi Yahudi, kita tuh nggak boleh matiin pohon. Itu ada ajaran begitu di Yahudi. Nah ini kalau dibilang Yesus orang Yahudi mengutuk pohon sampai mati, berarti dia sudah melanggar sendiri daripada tradisi Yahudi. Ya, tapi kan itu terlepas dari cerita itu benar atau enggak gitu loh. Jadi memang di dalam ini buat kita orang Islam memandang Bible itu ya kita tidak menolak 100%, tapi kita juga tidak bisa menerima 100%. Quran yang kita pakai sebagai batu ujiannya, pengoreksinya Quran. Jadi kalau di Bible diceritakan Yesus disalib, mati, bangkit hari ketiga, di Quran disebutkan Isa Al-Masih tidak dibunuh, tidak disalib, tapi yang disalib adalah yang diserupakan. Itu yang jadi batu ujian kita. Karena apa? Karena di akhir abad pertama ya sampai abad kedua itu ada kelompok Kristen yang nggak percaya Yesus yang disalib. Namanya Kristen Basilidean. Ini ada dokumennya. Yang disalib siapa? Simon. Pernah dengar? Simon orang Kirene pernah dengar? Oh iya. Yang manggul salib Yesus. Iya iya. Iya. Yesus kan dibantu manggul salibnya tuh. Yesus melihat penyalipan itu dari jauh sambil tertawa. Ini tulisnya gitu. Jahat dong. Dan yang disalib adalah Simon orang Kirene. So ini diminum ya? Minum loh. Udah dibikinin dari tadi. (473) Bahasa Inggris tapi diceritakan Yesus melihat dari jauh penyalipan itu, yang disalib adalah Simon orang Kirene. Kalau orang Kristen bilang ini kitab palsu gitu, apokrifa gitu, karena tidak jelas siapa yang nulis. Lah 4 gospel juga nggak jelas siapa yang nulis. Jadi apa bedanya 4 gospel sama ini gitu? Sama-sama nggak jelas yang nulis siapa gitu. Dia ketawa. Kira-kira Yesus nikah nggak? Enggak. Nah, Enggak. di tradisi Yahudi, kalau orang dibilang rabi, itu syaratnya udah harus nikah. Yesus di Bible disebut rabi nggak? Rabi? Hah? Yesus di Bible disebut rabi nggak? Iya. Iya kan? Bener. Nih, mau gue cariin ayatnya. Ada muridnya Yesus yang manggil Yesus rabi. Iya ada. Ada. Matius 2. Sebentar. Matius 26, 25. Yang manggil Yesus rabi Yudas lagi. Iya bener. Pas mana Yudas yang hendak menyerahkan dia. Yesus disebut rabi kan? Bukan aku ya Rabi. Engkau telah mengatakan kata Yesus. Sekarang kalau ada gospel yang ceritanya begini, kira-kira gimana?
kuning. Dah, kok ketawa? Bacain dong. Kalimat terakhir aja. Yang dari The Savior Love. Her more than all this. Her-nya siapa? Her-nya itu Maria Magdalena. Mary Magdalene. Terus? More than all this. More than all disciples. And he kissed her often on her mouth. Dia mencium bibirnya. Orang Yahudi itu tradisinya sama dengan Islam loh. Bukan mahram, nggak boleh sentuhan. Orang kalau kebaktiannya dipisah laki perempuan, sama kayak Islam. Nah ini kalau sampai nyium bibir, berarti itu istrinya dong. Lo yang ngomong kan? Ini hanya indikasi ya. Lagi pula kan kasihan kalau orang nggak boleh menikah. Bener nggak? Bener. Manusia kan fitrahnya ya memang untuk berketurunan gitu, untuk menikah. Karena kalau sampai ada petinggi agama yang nggak boleh nikah, jatuh-jatuhnya apa? Tuh di Perancis ada gereja Katolik, di bawahnya banyak kerangka anak-anak kecil korban pedofil. Serem ya. Yang melakukan siapa? Romonya. Ya pastor-pastor. Ya karena nggak boleh menikah, jadi begitu. Karena melanggar fitrah gitu. Coba menikah. Nggak kayak gitu. Gitu maksudnya. Ya kan? Gimana? Ada yang mau tanya lagi? Oh iya, kayak kenapa di Alkitab itu ceritanya Yesus tuh lebih kayak tiba-tiba dia udah gede aja, nggak diceritain tuh. Yang kecil. Dari umur 12 tahun sampai 30 nggak diceritain. Ya apa ya? Gini, jadi ada gospel-gospel juga. Ini kan yang 4 gospel, Matius, Markus, Lukas, Yohanes kan disebut gospel ya, kisah tentang Yesus. Tetapi kenapa nggak ada cerita-cerita Yesus yang dari kecil gitu kan? Sebenarnya ada, cuman nggak dimasukin Bible. Nah iya. Nah, gitu. Mau tahu ceritanya apa? Ini ada gospel namanya The Protevangelium of James. Tapi kalau ini menceritakan tentang Maria. Ada The Infancy Gospel of Thomas. Nah ini cerita Yesus waktu masih kecil. Ini nggak dimasukin dalam Bible sama gereja. Kenapa? Itu yang mereka harus jawab gitu. Di sini ceritanya Yesus juga membuat burung dari tanah liat. Ada nggak di Quran? Ada. Ada di sini ceritanya. Ini nggak masuk situ. Kenapa orang Kristen tidak memasukkan ini? Ya, orang-orang Kristen sekarang bilang, oh ini adalah yang disebut dengan apokrifa. Apokrifa itu zaman dulu dianggapnya adalah yang dirahasiakan. Nah, jadi tidak semua orang boleh baca. Itu dulu namanya apokrifa. Zaman sekarang orang Kristen bilang apokrifa itu palsu, kitab palsu, karena tidak jelas siapa yang nulis. Sedangkan 4 gospel itu Matius, Markus, Lukas, Yohanes juga sebenarnya nggak ada, nggak tahu siapa yang nulis. Nah, iya, jadi apa bedanya itu sama ini gitu loh? Kenapa yang itu masuk, kenapa ini enggak gitu? Ya. Jadi kalau mau bilang ini dongeng, sebenarnya 4 gospel itu juga dongeng. Iya. Kalau berdasarkan standar ini nggak tahu siapa yang nulis ya. Oke. Ada lagi teori, ini teori ya. Ini bukan bagian daripada Bible. Ada orang yang menulis bahwa Yesus waktu kecil, bukan kecil lah, istilahnya udah remaja lah, ikut salah seorang pedagang ke India. Ke India ya. Jadi sampai di India, akhirnya dia sampai ke Nepal, ke Tibet kalau nggak salah. Dia di sebuah wihara apa, diceritakan di situ, sampai akhirnya dia balik lagi ke Palestina, baru melayani setelah usia 30 tahun.
itu ada tulisan begitu. Ya, itu langsung disangka lah sama gereja lah. Tapi ada gereja sampai ngirim ekspedisi juga ke sana gitu. Ya, cari bawa di sana katanya ada naskah gitu yang dulu katanya tentang Yesus itu, dicari ternyata nggak ada. Jadi gereja menyangkal gitu lah, gereja menyangkal. Tapi nggak lama setelah berapa tahun ada lagi yang datang, dicari ketemu katanya. Tapi itu kan hanya apa ya namanya? Di luar inilah pokoknya, di luar kitab lah. Itu orang yang bilang begitu. Nanti ada lagi pendeta yang bilang Yesus waktu masih kecil sekolah bantu bapaknya jadi tukang kayu, ada yang bilang begitu. Ya jadi karena memang tidak masuk ke sini, jadi kita tidak punya informasi yang jelas tentang kehidupan Yesus dari mulai dia umur 12 tahun sampai umur 30 tahun. Salah satu yang saya punya ini. Oke. Ada lagi? Nah, kayak apa namanya? Ini agak jauh, kayak kan akhir zaman. Akhir zaman itu kan katanya Yesus itu kan datang kedua kalinya untuk menembus dosa manusia. Oh, bukan untuk menembus dosa manusia, untuk menjadi hakim yang adil. Iya. Ya. Nah, cuman kan kalau misalnya apa namanya, kitanya salah kaprah untuk orang-orang kan nyebutnya ya kayak saya gitu kok. Ntar juga Yesus datang lagi ke dunia buat nebus dosa gitu. Ya. Sekarang bacain aja ya. Dari ayat 21 sampai 23 nih. Apa katanya? Bukan setiap orang yang berseru padaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang yang akan berseru padaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, inyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Sekarang umat mana yang nyebut Yesus sebagai Tuhan? Kristen. Umat mana yang bernubuat dalam nama Yesus? Kristen. Umat mana yang membuat mukjizat dalam nama Yesus? Kristen. Umat mana yang mengusir setan dalam nama Yesus? Kristen. Kata Yesus apa? Nyala. Halo, gimana dong? Dia aja nggak mau istilahnya. Nah lo, gimana dong? Bisa dipikir sendiri kan? Iya. Ayat itu kan? Kita nggak menafsirkan loh. Iya. Kita hanya membaca teks aja. Iya, harusnya kan orang mikir logis dari situ. Sekarang umat mana yang tadi saya bilang nyebut Yesus sebagai Tuhan? Ya umat Kristen. Iya, Aku malah disuruh pergi. Gimana dong? Mau lo diusir sama Yesus? Enggak. Saya kan nggak mengarang. Saya cuma kasih ayat, baca sendiri. Betul. Oke, orang Kristen nanti akan bilang, oh ini untuk guru-guru sesat katanya. Ini kan perikopnya apa? Hal pengajaran yang sesat. Pengajaran sesat. Tetapi dari ayat-ayat ini kan kita tinggal nanya tadi ya.